Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang seringkali menimbulkan rasa penasaran bagi banyak orang, terutama ketika berbicara tentang sejarah dan politik Asia Tenggara. Letaknya yang menempel dengan Malaysia, sejarahnya yang sama-sama berada di bawah kolonial Inggris, serta kedekatan budaya dan agama yang begitu kuat, membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa Brunei tidak ikut membentuk negara Malaysia pada tahun 1963? Pertanyaan sederhana ini memiliki jawaban yang panjang, dalam, dan penuh pertimbangan strategis yang membentuk arah masa depan sebuah negara. Ketika Inggris mengusulkan pembentukan Federasi Malaysia, rencana besar itu tampak seperti jawaban ideal bagi kawasan yang baru saja bangkit dari masa kolonial. Namun bagi Brunei, rencana tersebut justru membawa banyak tanda bahaya yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk memahami alasan sebenarnya, kita harus kembali menyusuri sejarah panjang Kesultanan Brunei. Pada masa kejayaannya, Brunei bukanlah negara kecil seperti yang kita kenal hari ini. Kesultanan ini pernah menjadi kekuatan dominan di Pulau Kalimantan, menguasai wilayah luas yang kini menjadi bagian dari Sabah, Sarawak, dan sebagian wilayah pesisir lain. Pengaruhnya begitu besar sehingga Brunei dikenal sebagai salah satu kerajaan paling kuat di Asia Tenggara. Namun seiring masuknya kolonial Inggris, pengaruh itu perlahan melemah. Inggris mulai menancapkan kendali, memaksa wilayah demi wilayah melepaskan diri dari naungan Brunei, hingga akhirnya menyusut menjadi kecil seperti sekarang. Salah satu peristiwa yang paling menakutkan bagi Brunei adalah hilangnya wilayah Limbang pada tahun 1890-an. Inggris menyerahkan Limbang kepada Sarawak, dan sejak itu, luka sejarah itu tidak pernah sembuh sepenuhnya. Brunei merasa wilayahnya direbut secara tidak adil, dan ini membuat mereka sangat berhati-hati terhadap ide menyerahkan lagi kewenangan atau kontrol kepada pihak lain. Ketika memasuki era 1960-an, kolonial Inggris membawa gagasan besar untuk menyatukan wilayah-wilayah bekas jajahannya menjadi satu federasi bernama Malaysia. Gagasan ini mencakup Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dari sudut pandang geopolitik, rencana ini tampak logis. Sebuah negara federasi yang besar, kuat, dan stabil akan lebih mampu menghadapi ancaman komunis dan tantangan ekonomi global. Malaysia juga akan memiliki tenaga kerja yang besar, sumber daya alam yang melimpah, serta stabilitas politik yang lebih kuat. Tetapi, tidak semua wilayah melihat federasi ini sebagai jalan terbaik, terutama Brunei yang memiliki sejarah dan kondisi politik yang sangat berbeda dari anggota lainnya. Bagi Brunei, isu terbesar bukan sekadar soal bergabung atau tidak bergabung, tetapi terkait masa depan kedaulatan mereka, sistem politik mereka, dan terutama sumber daya alam mereka yang sangat melimpah. Sementara wilayah lain seperti Sabah dan Sarawak mungkin melihat keuntungan dari bergabung dengan federasi karena kebutuhan pembangunan. Brunei justru berada dalam posisi yang berbeda. Mereka kaya, stabil, dan memiliki struktur pemerintahan yang kuat. Minyak dan gas bumi telah ditemukan di Brunei sejak awal abad ke-20. Dan sumber daya inilah yang membuat Brunei memiliki kekayaan luar biasa meski wilayahnya kecil. Ketika negosiasi dengan Malaya dilakukan, Brunei melihat satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Malaya ingin pendapatan dari minyak dan gas yang dihasilkan di wilayah manapun, termasuk Brunei, disentralisasi ke pemerintah pusat Malaysia. Artinya, Brunei yang saat itu masih berada di bawah kekuasaan Sultan, bisa kehilangan kendali atas sumber kekayaan terbesarnya. Bagi Sultan Brunei, itu adalah risiko yang terlalu besar. Mereka tidak ingin menjadi wilayah kaya yang hasil kekayaannya dicampur dalam satu federasi dan kemudian dibagi menurut kebijakan pusat. Pengalaman Sabah dan Sarawak yang hanya menerima sebagian kecil pendapatan minyak setelah bergabung dengan Malaysia menjadi contoh nyata dari apa yang berpotensi terjadi pada Brunei jika mereka ikut federasi. Selain itu, perbedaan sistem politik antara Brunei dan calon federasi Malaysia juga menjadi jurang yang sulit dijembatani. Brunei mempraktikkan monarki absolut, di mana Sultan memegang kekuasaan penuh atas negara. Semua keputusan penting ditentukan oleh Sultan dan struktur pemerintahan tradisional yang telah berjalan selama ratusan tahun. Sementara itu, Malaysia menerapkan sistem monarki konstitusional federal, di mana kekuasaan Sultan memiliki batasan dan sistem pemerintahan berjalan sesuai konstitusi dan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri. Jika Brunei bergabung, kekuasaan Sultan akan berkurang drastis, dan status monarki absolut yang selama ini menjadi pilar utama identitas nasional Brunei kemungkinan besar akan hilang.
Brunei melihat ini sebagai ancaman terhadap kedaulatan internalnya, bukan hanya soal simbol kerajaan, tetapi juga terkait stabilitas negara. Namun bukan hanya sejarah dan politik yang menjadi pertimbangan Brunei. Pada tahun 1962, 1 tahun sebelum pembentukan Malaysia, Brunei mengalami kejadian yang mengguncang negara. Pemberontakan bersenjata yang dipimpin oleh kelompok Partai Rakyat Brunei. Kelompok ini memiliki hubungan dengan Indonesia dan menolak pembentukan Malaysia. Pemberontakan ini berhasil ditumpas, namun memberikan dampak besar dalam cara berpikir Sultan Omar Ali Saifuddin III. Pemberontakan itu menegaskan bahwa situasi politik internal masih rapuh dan perubahan besar seperti masuk federasi bisa memicu kekacauan serupa di masa depan. Bagi Brunei, kestabilan domestik lebih penting daripada ambisi menjadi bagian dari negara yang lebih besar. Insiden itu membuka mata Sultan bahwa faktor keamanan tidak bisa diabaikan. Negara kecil seperti Brunei lebih aman mempertahankan struktur politik yang stabil dan tidak membuka pintu bagi potensi konflik baru. Brunei kemudian memutuskan untuk menolak bergabung dengan Malaysia. Ini bukan keputusan yang impulsif atau emosional, tetapi keputusan dengan landasan sejarah panjang, pengalaman pahit, pertimbangan ekonomi, dan analisis risiko politik yang mendalam. Ketika tawaran untuk bergabung muncul kembali beberapa dekade kemudian, Brunei tetap konsisten pada pendirian mereka. Seluruh fondasi negara Brunei dibangun berdasarkan kemandirian, stabilitas, dan kontrol penuh atas uang negara, terutama dari sektor minyak dan gas. Semua alasan ini menunjukkan bahwa bagi Brunei, bergabung ke dalam federasi tidak memberikan keuntungan yang seimbang dibandingkan risiko yang dihadapi. Jika kita melihat kasus lain di Asia Tenggara, misalnya daerah istimewa Yogyakarta di Indonesia, maka kita akan menemukan kontras yang menarik. Yogyakarta adalah sebuah kerajaan yang juga memiliki sejarah panjang, tetapi pada awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Hamengkubuwono IX memutuskan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Sultan Yogyakarta bahkan memberikan bantuan logistik, dana, dan tempat perlindungan bagi pemerintah Indonesia dalam masa Perang Kemerdekaan. Sebagai imbalannya, Yogyakarta diberikan status istimewa yang bertahan hingga saat ini. Contoh ini sering digunakan untuk membandingkan mengapa Brunei tidak melakukan hal yang sama ketika Malaysia terbentuk. Tetapi kondisi kedua wilayah ini sangat berbeda. Yogyakarta bergabung karena melihat kesamaan visi perjuangan kemerdekaan dan menemukan keuntungan nyata dalam struktur politik Indonesia. Yogyakarta mendapatkan posisi terhormat dan pengakuan bagi kerajaannya. Sementara Brunei melihat integrasi ke Malaysia sebagai ancaman terhadap monarki absolut dan kekayaan migasnya. Singkatnya, Yogyakarta menerima keuntungan, Brunei tidak melihat keuntungan tersebut. Brunei juga belajar dari apa yang terjadi pada Sabah dan Sarawak. Kedua wilayah itu awalnya memiliki ekspektasi besar ketika bergabung dengan Malaysia. Namun setelah masuk federasi, pendapatan minyak mereka disentralisasi ke pemerintah pusat, sementara daerah hanya mendapatkan bagian yang relatif kecil. Brunei melihat ketidakadilan ini sebagai indikator bahwa sistem federasi Malaysia masih memiliki masalah ketimpangan antara pemerintah pusat dan wilayah periferi. Jika Sabah dan Sarawak yang luas saja tidak mendapat bagian yang sebanding, apa yang akan terjadi pada Brunei yang kecil tetapi kaya minyak? Pertanyaan inilah yang membuat Brunei semakin yakin bahwa mempertahankan kedaulatan adalah pilihan terbaik. Keputusan Brunei tentu memiliki dampak geopolitik di kawasan. Ketika Brunei memilih untuk menjadi negara merdeka pada tahun 1984, mereka tidak hanya memastikan stabilitas internal, tetapi juga mempengaruhi peta keseimbangan kekuatan di sekitar Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah wilayah strategis dengan jalur perdagangan dan energi yang penting. Keberadaan Brunei sebagai negara kecil namun kaya dan stabil membuat kawasan tersebut memiliki dinamika unik. Sementara Malaysia berjuang dengan ketimpangan antar wilayah, Brunei bisa fokus pada pembangunan internal tanpa gangguan politik besar. Kendali penuh atas minyak dan gas bumi juga membuat Brunei memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hubungan internasional, termasuk dengan negara besar seperti Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah. Hingga hari ini, Brunei tetap mempertahankan sikap berhati-hati terhadap konsep integrasi politik. Mereka tidak tertarik bergabung ke Malaysia, meskipun hubungan kedua negara tetap baik. Fokus mereka adalah menjaga stabilitas domestik, menguatkan sektor energi, dan mempertahankan sistem monarki absolut yang telah menjadi identitas negara. Malaysia sendiri tampaknya memahami hal ini. Dalam beberapa dekade terakhir, kerjasama antara Brunei dan Malaysia lebih banyak berfokus pada sektor ekonomi, perbatasan, pendidikan, dan keamanan
tanpa membahas kemungkinan integrasi politik. Pola hubungan ini memungkinkan kedua negara untuk saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan kedaulatan. Kisah Brunei adalah pengingat penting bahwa integrasi politik tidak bisa dipaksakan semata-mata karena kedekatan geografis atau sejarah kolonial yang sama. Setiap wilayah memiliki pengalaman berbeda, kondisi internal berbeda, dan tujuan jangka panjang yang tidak selalu sejalan. Brunei memilih jalur mandiri karena mereka ingin memastikan stabilitas negara, kontrol penuh terhadap sumber daya alam, dan keberlangsungan monarki. Keputusan ini tidak berarti Brunei anti kerjasama, tetapi mereka memahami bahwa negara kecil dapat bertahan dan bahkan makmur jika mereka membuat keputusan berdasarkan kepentingan jangka panjang, bukan tekanan eksternal. Ketika kita melihat dinamika geopolitik Asia Tenggara, kita menyadari bahwa Brunei memainkan peran penting meski ukurannya kecil. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan negara tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi oleh stabilitas internal, kebijakan ekonomi yang tepat, dan kemampuan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Brunei berhasil menjaga keseimbangan antara modernisasi dan tradisi, antara kemajuan ekonomi dan stabilitas politik, antara hubungan internasional dan kedaulatan nasional. Keputusan Brunei untuk tidak bergabung dengan Malaysia pada akhirnya menjadi contoh bagaimana strategi negara dibentuk oleh kombinasi sejarah, ekonomi, dan politik. Mereka memilih untuk berdiri sendiri bukan karena dendam atau ketakutan, tetapi karena analisis matang yang mempertimbangkan setiap risiko. Dengan memahami alasan-alasan ini, masyarakat Asia Tenggara dapat melihat isu geopolitik dengan lebih objektif, menghindari narasi provokatif, dan menghargai kedaulatan negara lain. Brunei mengajarkan kita bahwa dalam dunia politik internasional, mempertahankan identitas dan kemandirian bisa menjadi pilihan paling bijak untuk memastikan masa depan yang stabil.